Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari. Bagaimana kabar kalian? Oke, Bu Guru doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi mengenai koordinat Kartesius. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah agar siswa dapat menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan yang kedua, agar siswa dapat menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pengertian dari koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan letak titik-titik pada suatu bidang. Dalam sistem koordinat Kartesius ada dua buah sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal yang disebut dengan sumbu X dan sumbu yang tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Sumbu X bisa dikatakan nama lainnya adalah absis. Sumbu Y adalah ordinat. Kedua sumbu ini berpotongan tegak lurus dan titik potongnya disebut titik asal atau titik pangkal yang dilambangkan dengan O dengan koordinat 0,0. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di bidang Kartesius ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita lihat. Perlu diingat bahwa ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Titik A di sini karena geser ke kanan maka koordinatnya, dan naik ke atas maka koordinatnya titik A adalah 2,6, di mana 2 adalah sumbu X dan 6 adalah sumbu Y. Titik A berjarak dengan sumbu X yaitu 6 satuan di atas sumbu X. Berjarak dengan sumbu Y yaitu 2 satuan di kanan sumbu Y. Sekarang kita perhatikan titik B. Ternyata ke kiri 5 satuan berarti negatif 5, dan ke atas 5 satuan berarti 5. Maka koordinat titik B negatif 5,5, di mana negatif 5 adalah sumbu X dan dan 5-nya adalah sumbu Y. Maka jarak titik B dengan sumbu X adalah 5 satuan di atas sumbu X. Jarak titik B dengan sumbu Y yaitu 5 satuan di kiri sumbu X. Kita perhatikan untuk titik C. 6 satuan ke kiri berarti negatif 6. 4 satuan ke bawah berarti negatif 4. Maka koordinat titik C adalah negatif 6, negatif 4. Di mana negatif 6 adalah sumbu X dan negatif 4 adalah sumbu Y. Untuk jarak titik C terhadap sumbu X yaitu 4 satuan di bawah sumbu X. Jarak titik C terhadap sumbu Y yaitu 6 satuan di kiri sumbu Y. Untuk titik D, ke kanan 3 satuan dan ke bawah 5 satuan. Maka koordinat titik D adalah 3, negatif 5,
di mana 3 adalah sumbu X dan negatif 5 adalah sumbu Y. Memahami kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1 sampai kuadran 4. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Perlu diingat lagi bahwa ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif, dan ke bawah bernilai negatif. Titik A posisinya pada kuadran 1, di mana koordinat A adalah positif, koordinat X-nya positif, dan koordinat Y-nya juga positif. Titik B berada di kuadran 2, di mana koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Titik C berada di kuadran 3, di mana koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Titik D berada di kuadran 4. Koordinatnya 3, negatif 7. Di mana koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Kita simpulkan bahwa kuadran 1 itu koordinat X dan Y-nya positif atau X, Y. Kuadran 2 koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif atau negatif X, Y. Kuadran 3 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif atau negatif X, negatif Y. Di kuadran 4 koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif atau X, negatif Y. Memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0. Di sini ada titik asal sebagai pos utama 0,0. Kemudian ada pos 1, ada pos 2, dan ada tenda 1. Kita lihat koordinat dari masing-masing pos ini terhadap titik utama 0,0. Pos 1 geser ke kanan, yaitu 2 satuan. Ke atas 5 satuan. Pos 1 berarti 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Maka koordinat pos 1 adalah 2,5. Pos 2 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Maka koordinat pos 2 adalah negatif 5, koordinat pos 2 adalah negatif 3, negatif 5. Untuk tenda 1, dia tidak geser ke kanan atau ke kiri, berarti di posisi 0, tapi naik ke atas, yaitu 8 satuan. Jadi 0 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Maka koordinat tenda 1 adalah 0,8. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Di sini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Di mana garis L1 sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Garis L2 juga sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Garis L3 juga sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Garis L4 juga sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Jadi garis L1, L2, L3, dan L4 semua sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Di sini ada garis M1, M2, M3, dan M4. Garis M1
sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Garis M2 sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Garis M3 sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Garis M4 sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Maka garis M1, M2, M3, dan M4 semua tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada garis N1 melalui sumbu memotong sumbu X dan sumbu Y. Ada juga garis N2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik pertemuannya atau titik potongnya yang disebut juga dengan titik perpotongan. Jadi memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N1, N2 itu semua memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita latihan soal. Silahkan nanti dikerjakan. Nomor 1. Di sini disediakan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik A, titik B, dan titik G. Silahkan nanti kerjakan. Yang kedua, di sini ada dari gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A sampai dengan titik M. Sebutkan secara urut kuadran berapa saja yang mengikuti atau yang dilewati aliran sungai dari titik A sampai dengan titik M tersebut. Lihat, diingatkan kembali kemarin kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini aliran sungainya secara urut melalui kuadran berapa saja. Yang ketiga, di sini di bidang kartesius ada titik A, B, C, dan D. Tentukan posisi titik A, titik B, dan titik C serta titik D terhadap titik asal 0,0. Terhadap titik asal 0,0. Soal yang terakhir. Nah, tentukan garis-garis yang tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Selamat mengerjakan, tetap semangat, kerjakan penuh semangat dan teliti, serta jujur. Insya Allah kalian bisa. Sekian dari Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.